Podcast Bicara Makro Prudensial. Stabilitas sistem keuangan, dukung ekonomi menuju Indonesia maju. Indonesia maju. Halo, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di Bicara Makro Prudensial. Stabilitas sistem keuangan, dukung ekonomi menuju Indonesia maju. Saya Anindita dari Departemen Kebijakan Makro Prudensial atau DKMP Bank Indonesia. Tepatnya dari kelompok koordinasi, komunikasi, kerjasama, kelembagaan, dan internasional. Tugas kami seperti biasa adalah berbagi kepada teman-teman supaya kita semua terupdate dengan kondisi sistem keuangan Indonesia dan bisa semakin berkontribusi untuk tercapainya stabilitas sistem keuangan. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai intermediasi. Mulai dari apa itu intermediasi, lalu bagaimana intermediasi bisa berperan terhadap perekonomian dan tentunya kebijakannya. Bagi teman-teman yang memperhatikan dan ingin mendapatkan hadiah, seperti biasa di akhir episode kita akan membagikan link kuis berisi pertanyaan seputar pembahasan hari ini. Jadi ayo teman-teman disimak dan nanti ikuti kuisnya karena kita punya 10 hadiah untuk pemenang beruntung masing-masing senilai Rp500.000. Podcast Bicara Makro Prudensial. Nah teman-teman, untuk membahas mengenai intermediasi kali ini telah bergabung bersama kita narasumber ekonom dari Grup Sektor Keuangan Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia, yaitu Mas Revol Ulung Bisara Tamba. Halo Mas Revol. Halo Dita. Apa kabar? Kabar baik Dita. Baik, alhamdulillah. Nah Mas Revol mungkin boleh kenalan dulu nih sama teman-teman. Mas Revol tuh dari kelompok apa, terus pekerjaan sehari-harinya tuh ngapain? Ya, jadi halo teman-teman, salam kenal. Nama saya Revol Ulung Bisara Tamba. Saat ini saya ekonom di Grup Sektor Keuangan, tepatnya itu di kelompok asesmen dan kajian kerentanan perbankan. Dan sudah 5 tahun nih Dita di grup ini, di Grup Sektor Keuangan. Udah agak lama juga ya? Ya, sudah cukup lama. Jadi sehari-hari yang kita lakukan, kita melakukan asesmen, kita juga melakukan kajian terkait kerentanan perbankan di sistem keuangan di negara kita ini. Teman-teman, kalau ngomongin perbankan itu memang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi supaya pembahasan kali ini lebih relate dengan kehidupan kita juga sudah kedatangan tamu spesial, yaitu juara 3 dari Bicara Makro Prudensial Podcast Competition 2022. Telah bergabung bersama kita, inilah Mas Budi Kristanda. Halo Mbak Dita, halo Mas Revol. Halo Mas Budi. Apa kabar? Baik Mbak Dita. Ceria banget ya Mas Budi. Nah, Mas Budi ini waktu tahun lalu membuat podcastnya itu memang terkait dengan inklusi keuangan gitu ya. Ini kreatif banget, ini dikemasnya pakai fabel ya waktu itu. Kira-kira seperti apa? Yuk kita dengarkan, inilah cuplikannya. Peraturan kepada seluruh bank di Indonesia untuk membantu orang lain. Inilah yang namanya Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial atau RPIM. Artinya, seluruh bank di Indonesia membantu memberikan Oke, itu dia tadi cuplikannya. Teman-teman kalau mau dengar lengkapnya bisa dicek di YouTube channel Bicara Makro Prudensial. Mas Budi, boleh nih kenalan nih sama teman-teman sambil dibahas dikit kemarin tuh bahasnya tentang apa, terus kenapa gitu kok milih tentang itu? Oke, jadi saya Budi Kristanda. Saya sekarang kerja di industri musik dan audio dan saya suka dunia anak-anak. Maka dari itu suka banget memproduksi konten yang berurusan sama anak-anak. Nah ketika dikirimin ikut lomba kemarin, kita lihat kayaknya topik ini yang kita paling bisa masukin di dunia fabel dan anak-anak. Pas kita garap, wah ternyata seru banget dan kita pun menikmati banget untuk bikin konten ini di dunia inklusi keuangan. Seneng ya, jadi yang bikinnya seneng, yang dengerinnya juga seneng dan bermanfaat. Luar biasa banget nih Mas Budi. Mengawali pembahasan kita mengenai intermediasi, kayaknya kita perlu tahu dulu nih sebenarnya definisinya tuh apa sih pengertian intermediasi Mas Revol? Iya, jadi Dita, intermediasi itu kalau secara umum sebenarnya merupakan sebuah proses di mana terdapat suatu pihak atau suatu lembaga yang menjadi perantara dalam transaksi dua pihak. Jadi sebenarnya kalau general itu cukup umum ya.
kita bisa melihat di dalam sektor perdagangan, keuangan, barang dan jasa. Contohnya untuk spesifik di podcast ini, kita akan membahas intermediasi perbankan, di mana perbankan atau bank ini dia mempertemukan pihak yang kelebihan dana, yang menyimpan dananya di perbankan, kita mengenalnya dengan dana pihak ketiga, kita akan bahas nanti di podcast ini, dan menyalurkannya ke pihak yang kekurangan dana, biasa disalurkan dalam bentuk kredit. Oke, jadi istilahnya dana pihak ketiga itu karena pihak di luar bank. Itu biasanya kita masyarakat ya. Kita masyarakat maksudnya kelebihan dana itu mungkin kita yang sehari-hari bekerja punya penghasilan, tapi uangnya itu gak tahu mau dipakai usaha apa gitu, istilahnya itu adalah kelebihan dana, jadi kita tabung ke bank ya, disimpan, dan itu disebutnya dana pihak ketiga. Kemudian akan disalurkan kepada pihak lain yang memang membutuhkan pendanaan, seperti itu ya, itu disebutnya kredit. Nah, buat Mas Budi nih, kalau Mas Budi sendiri nyimpan uang di bank gak sih? Tentu, dan harus kayaknya nyimpan uang di bank gitu ya. Apalagi era sekarang tentu satu lebih aman, dua juga mendapat bunga, dan yang ketiga rasanya kita semua pakai QR sekarang. Iya, jadi, betul. Jadi dipermudah sekali dengan QR, kemana-mana kita nggak perlu dompet lagi sekarang. Jadi saya rasa bank menjadi satu pilihan yang wajib orang punya kayaknya sekarang ini. Oke. Sebenarnya Mas Revel, sorry, kalau dana pihak ketiga tuh jenisnya tuh ada apa aja ya? Kalau dana pihak ketiga itu ada 3 jenis sebenarnya, Dita. Jadi mungkin teman-teman sering mendengar yang namanya deposito, kemudian tabungan, dan juga giro. Jadi jenisnya ada 3 itu. Nah, Mas Budi tadi punya tabungan dan punya deposito, berarti Mas Budi ini telah membantu penghimpunan dana untuk kemudian disalurkan lagi yang tadi disebutnya adalah kredit. Nah, tadi kan kalau DPK ada 3 jenis ya. Kalau kredit itu juga ada beberapa jenis atau gimana Mas Revel? Kalau kredit berdasarkan jenis penggunaannya, kita mengenal ada 3. Yang pertama itu KMK atau kredit modal kerja. Nah, kredit modal kerja ini diberikan bank untuk tujuan membiayai kegiatan operasional dari suatu usaha atau kegiatan. Nah, untuk jangka waktunya sendiri sebenarnya kredit modal kerja ini relatif lebih pendek. Contohnya itu misalnya membeli bahan baku, kemudian membayar gaji karyawan, sewa gedung. Pokoknya itu untuk membiayai kegiatan operasional. Kemudian kalau untuk kredit konsumsi yang kedua, bank memberikan kredit ini tujuannya untuk membiayai kegiatan konsumsi dari masyarakat. Contohnya misalnya pembelian kendaraan bermotor, KPR, pembelian barang elektronik. Nah, untuk jangka waktunya sendiri ini kurang lebih mirip dengan KMK, jangka waktunya lebih pendek. Sementara yang ketiga, jenis kredit investasi, nah ini disalurkan bank untuk membiayai kegiatan investasi dan juga kegiatan usaha suatu katakanlah perusahaan itu untuk bisa membeli alat, atau membangun pabrik, kemudian pembelian tanah, membangun gedung dan seterusnya. Dan untuk jangka waktu sendiri ini agak berbeda. Dia lebih ke menengah dan panjang untuk jangka waktunya. Demikian. Nah, kalau menurut Mas Budi, penting gak sih atau perlu gak sih kita sebagai masyarakat itu mengajukan kredit yang tadi istilahnya kredit konsumsi masuknya? Buat saya dan kami sangat penting tuh. Oh, penting ya? Kenapa tuh? Karena kita ngalamin langsung, jadi kita ngambil KPR gitu yang lagi berproses, dan kebetulan tahun ini adalah tahun terakhir kami, jadi kami berandai-andai kan gitu. Kalau waktu itu kita nggak mengajukan pinjaman KPR ke bank, mungkin sampai sekarang belum bisa beli rumah yang kami mau waktu itu sebelum kami menikah gitu. Jadi aku rasa penting banget buat kita, karena tentu baru lulus kuliah, baru mulai kerja, kan modal belum banyak gitu ya, belum kan target mau merit kapan nih, karena ditanya gitu kan. Jadi kita kan ngumpulin, terus juga kita akhirnya mikir, kita punya rumah idaman, kita mau tinggal buat nanti keluarga kecil kita, jadi kita berhitung, ngumpulin DP, ngajukan kredit, diterima, dan sekarang lagi proses, senengnya udah terakhir. Jadi aku rasa perlu banget kayaknya untuk kredit. Menguntungkan gitu ya, bermanfaat. Itu tadi KPR itu untuk beli rumah gitu ya. Terus selain KPR gitu, barangkali ada kredit lain yang bermanfaat menurut Mas Budi? Dulu pertama kali kredit mobil pribadi gitu, kuliah gitu ya, mulai karena uang belum seberapa, jadi ngajuin kredit mobil, dan aku rasa membantu karena buat operasional, akhirnya dari kuliah ke kerja kita pakai terus kendaraan pribadi itu, bisa menghasilkan uang lebih, akhirnya dipakai buat kredit rumah. Aku rasa membantu sebenarnya. Membantu. Ya, jadi intinya kalau misalkan kita menunggu modal terkumpul nih,
bisa lama Betul. gitu waktunya ya. Sementara kalau misalkan kita memanfaatkan kredit, itu mungkin istilahnya kita bisa menyicil gitu ya, bayarnya sedikit-sedikit tapi kita bisa mendapatkan manfaat. Nah, secara perekonomian juga ini sebenarnya menguntungkan nggak sih Mas Revol? Karena kalau ini ya kita bayangin misalkan tadi Mas Budi punya kendaraan sejak kuliah. Kalau misalkan jarak rumahnya jauh dan naik kendaraan umum mungkin sebenarnya ongkosnya jadi mahal gitu, lebih mahal dibandingkan kalau punya kendaraan. Nah, sementara kalau misalkan menggunakan kreditnya untuk kendaraan atau untuk rumah, itu sisa penghasilan lainnya itu bisa dipakai misalnya untuk konsumsi barang UMKM, jadi menggerakkan UMKM, atau bisa untuk jalan-jalan, healing, menggerakkan pariwisata. Jadi secara perekonomian juga menguntungkan ya Mas Revol? Betul, jadi memang kredit itu sangat dibutuhkan ya untuk mendorong perekonomian. Begitu Mbak Dita. Belum lagi ini Mbak Dita, kalau konteks misalnya saya musisi, kita pergi mau ngejob bawa alat kan, karena mungkin kita tenteng di itu kan, akhirnya kita bawa bisa ngejob balik, akhirnya efisien juga dan menguntungkan buat kita juga sebetulnya gitu. Iya. Jadi memang kredit ini bermanfaat baik untuk kita pribadi nih sebagai masyarakat maupun untuk perekonomian. Nah, itu tadi baru kredit konsumsi. Kita ini tadi ada dua lagi nih yang juga penting nih, kredit modal kerja dan kredit investasi. Kalau itu tuh gimana nih Mas Revol? Gimana mereka bisa bermanfaat dan menggerakkan perekonomian? Ya, jadi ini menarik Dita. Tadi kan Mas Budi sudah menyampaikan contoh bagaimana dia menggunakan kredit konsumsi. Nah, saya ingin menyampaikan contoh ya bagaimana kita menggunakan yang kredit modal kerja dan juga kredit investasi tadi. Misalnya ini untuk kredit modal kerja, kita umpamakan sebuah UMKM, katakanlah ya jualan bakso, ya dia omset per harinya itu dia bisa menjual 50 mangkok. 50 mangkok. Kemudian tapi ternyata banyak banget pelanggan yang laku datang, gitu, enak gitu ya, laku, banyak yang ya, mau. letaknya juga strategis. Tapi karena dia nggak punya modal, hanya bisa memproduksi 50 mangkok, kemudian akhirnya ya pelanggannya kecewa, datang ternyata udah habis gitu ya. Jadi dia akhirnya mengajukan kredit modal kerja ke bank, dapat tambahan dana untuk modal, akhirnya dia bisa mengembangkan, misalnya nih dia beli bahan baku tambahan, dia beli alat untuk memasak baksonya ya, kemudian dia mungkin bisa meng-hire tenaga kerja baru untuk bantu-bantu, akhirnya dia bisa untuk menghasilkan 100 mangkok sehari. Jadi skala usahanya semakin berkembang, jadinya efek multipliernya ke perekonomian juga sangat baik begitu ya. Kemudian kalau contoh yang lain yang kredit investasi, kita masih ambil dari contoh bakso-baksoan ya. Katakanlah perusahaan yang menghasilkan daging bakso. Perusahaan ini hanya bisa menghasilkan sekitar 1 ton bakso per tahun gitu ya. Kemudian ternyata karena banyaknya demand dari pasar untuk daging bakso, tapi dia nggak bisa provide karena dia kapasitasnya hanya 1 ton per tahun. Akhirnya dia mengajukan kredit investasi ke bank, dapat kredit investasi di mana dia bisa menggunakan uang tersebut untuk membeli alat, kemudian dia bisa mungkin bangun pabrik pengolahan. Kemudian akhirnya skala usahanya semakin berkembang. Yang tadinya dia bisa menghasilkan bakso sebesar 1 ton per tahun, akhirnya mungkin sekarang bisa jadi 2 ton. Akhirnya skala usahanya berkembang, dia bisa meningkatkan lapangan pekerjaan, ada tambahan sumber daya manusia yang bekerja. Jadi efeknya itu memang sangat luar biasa ke perekonomian di negara kita ini. Sebenarnya mungkin sederhananya sama seperti Mas Budi bilang tadi, kalau kita nunggu nabung kapan kekumpulnya untuk beli rumah. Nah, bagi pelaku usaha juga kalau misalkan tadi kapasitasnya hanya 50 mangkok, terus kita nunggu keuntungan sedikit mungkin lebih lama ya mencapai untuk memperbesar usahanya. Sementara kalau dengan modal kerja yang bertambah bisa memproduksi 100 mangkok, keuntungannya istilahnya tadi multiplier efeknya ya lebih tinggi. Nah, itu semakin cepat mengembangkan usahanya. Itu baru 1 UMKM. Bayangkan kalau perusahaannya yang lebih besar lagi dan jumlahnya lebih banyak lagi. Tapi ini relate banget karena mama saya usaha sembako gitu. Jadi 20 tahun. Jadi aku realize dari dulu dia hanya punya 1 produk, buah sirsak. Sekarang sampai ke beras. Mama
beli tuh per minggu bisa 2 ton gitu. Pernah lagi pinjaman juga ke bank. Jadi aku realize mama progres 20 tahun tuh sejauh mana berkembangnya. Pernah juga ngajuin pinjaman gitu untuk ngedevelop usaha baru, beli kios baru gitu. Akhirnya karyawan sekarang ada. Jadi aku merasa yang Mas Revel bilang tadi sangat relate ke masyarakat UMKM bawah ini gitu. Karena dirasakan langsung dan berkembangnya secara langsung. Aku sih rasa gitu ya. Iya. Mas Revel. Terus dari lapangan usaha tadi juga Mas Revel nyebutin itu juga membantu. Betul, jadi nambah karyawannya ada. Tadi jadi usahanya jadi semakin besar, jadi lebih banyak juga lapangan pekerjaan, jadi perekonomian semakin berkembang. Nah, itu adalah beberapa sisi positif dari kredit. Tapi teman-teman tentunya ingat ya, kita sering membahas bahwa kebijakan makroprudensial itu bersifat countercyclical, yang artinya kita tetap harus berhati-hati. Kita tidak bisa kayak oke, kredit sangat menguntungkan, jadi kita jor-joran banget nih benar-benar mengajukan kredit semuanya kita terima. Enggak gitu juga ya Mas Revel ya, kita tetap harus melihat kondisi perekonomian. Betul ya Mas Revel ya? Jadi dalam melakukan intermediasi tersebut memang Bank Indonesia itu harus memperhatikan perkembangannya seperti apa. Kalau misalnya perekonomian memang masih bisa didorong, kemudian demand ada, ya kita sangat mendorong tersebut. Tapi kita harus tetap melakukannya dengan berhati-hati. Kalau di Bank Indonesia kita mengenal namanya intermediasi yang seimbang, berkualitas dan juga berkelanjutan. Kemudian apa yang dimaksud dengan intermediasi yang seimbang tersebut? Intermediasi yang seimbang adalah aktivitas penyaluran kredit yang dilakukan perbankan itu harus tetap memperhatikan risiko agar tidak menimbulkan risiko sistemik tentunya. Kemudian yang dimaksud dengan pemberian penyaluran kredit yang berkualitas, bank harus memastikan bahwa kredit yang disalurkannya itu kondisinya memang baik gitu ya. Kemudian digunakan peruntukannya untuk yang tepat. Gitu. Kemudian kalau untuk yang berkelanjutan sendiri, intermediasi yang dilakukan bank itu harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan juga tata kelola dan governance. Gitu, Mbak. Nah, jadi tadi Mas Revel bilang bahwa kita harus melihat dulu kondisi perekonomian seperti apa. Sekarang mungkin kita lihat kondisi ekonomi sudah mulai membaik ya sebetulnya ya. Ini berarti intermediasi pun juga sudah membaik ya? Iya, betul Dita. Jadi memang sejalan dengan kondisi ekonomi yang membaik, intermediasi perbankan itu juga membaik. Kalau kita lihat datanya memang pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia di Desember 2022 itu tumbuh sebesar 11,35% secara year on year. Nah ini jauh kan membaik dibandingkan kondisi pada saat pandemi ya. Di Desember 2021 itu kita hanya tumbuh sebesar 5%, 5,24%. Bahkan itu di Desember 2020 kredit itu sempat terkontraksi waktu itu. Terkontraksi itu minus ya? Minus pertumbuhan kreditnya. Nah jadi sekarang itu memang sudah jauh lebih membaik. Ya jadi tadi itu istilahnya dari sisi permintaan ya, permintaannya juga dari pelaku usaha itu sudah meningkat karena orang-orang mau mengembangkan kembali usahanya. Lalu dari sisi penawaran dari perbankan juga semakin mau gitu untuk menyalurkan kredit kepada pelaku usaha maupun masyarakat seperti itu. Jadi kondisinya Bank Indonesia saat ini sedang mendorong intermediasi. Kemarin kita di episode sebelumnya nyebutnya kondisinya ini adalah kebijakan makroprudensial akomodatif. Kita sempat bahas ada beberapa kebijakan ya Mas Revel ya untuk mendorong intermediasi ini, antara lain ada yang disebut insentif makroprudensial, kemudian rasio pembiayaan inklusif makroprudensial, lalu ada pelonggaran LTV untuk KPR dan uang muka untuk KKB, lalu ada juga transparansi suku bunga dasar kredit. Itu beberapa bentuk kebijakannya ya Mas Revel ya? Ya betul. Jadi untuk mendorong intermediasi perbankan itu Bank Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan. Sebenarnya sudah dibahas dengan detail di podcast sebelumnya. Jadi nanti kalau teman-teman butuh informasi yang lebih detail nanti bisa mendengar podcast sebelumnya. Di podcast kali ini kita mungkin hanya akan merimain sedikit apa aja kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi yang pertama itu namanya insentif makroprudensial. Nah, kebijakan insentif ini khususnya diberikan bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor ekonomi tertentu, yaitu sektor-sektor prioritas. Kemudian sektor yang inklusif seperti kredit ke pembiayaan UMKM, termasuk juga KUR di dalamnya. Dan juga kredit ke sektor berwawasan lingkungan atau yang green. Kemudian yang kedua, Bank Indonesia juga terus memperkuat transparansi suku bunga kredit. Ini untuk
membuat supaya penurunan suku bunga kredit itu sepadan dengan suku bunga kebijakan Bank Indonesia sehingga mampu meningkatkan dan mendorong permintaan kredit sehingga nanti bisa membantu pemulihan perekonomian. Dan yang terakhir, kita mungkin sering mendengar LTV, loan to value. Itu merupakan kebijakan yang diterbitkan Bank Indonesia melanjutkan kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif dengan mengurangi LTV-nya, kemudian uang muka KPR, kendaraan bermotor untuk mendorong penyaluran kredit, meningkatkan pembiayaan perbankan ke dunia usaha. Oke. Wah, banyak banget ya Mas Revo ya. Saya sampai belajar banyak nih dan saya jadi penasaran sebenarnya. Kita sebagai masyarakat awam, sebagai masyarakat luas nih bisa bantu ngapain aja Mas Revo untuk tentu mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas dan berkelanjutan Mas Revo. Ya, menarik nih Mas Budi. Mungkin kita bisa merangkum 3 hal real ya yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mendorong intermediasi perbankan. Yang pertama tentunya menabung di bank. Jadi dengan menabung di bank itu punya yang namanya dana pihak ketiga yang dia bisa salurkan untuk pembiayaan atau menyalurkan kredit kepada masyarakat ataupun perusahaan yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, memperbaiki profil kredit. Jadi kita sebagai masyarakat, kita harus membayar tagihan tepat waktu, kemudian menghindari keterlambatan pembayaran supaya profil kredit kita di perbankan itu baik sehingga kita bisa mendapatkan kredit dengan peluang yang lebih besar kepada perbankan. Historisnya tuh jadi bagus gitu ya. Jadi bank tuh Betul. kalau mau nyalurin kredit, wah kayaknya orang ini oke nih sejarahnya gitu. Betul. Kemudian yang ketiga mungkin menggunakan fasilitas perbankan yang diberikan oleh bank itu dengan bijak. Begitu. Jadi misalnya kalau kita dapat fasilitas kartu kredit, kemudian kredit kendaraan bermotor ya digunakan untuk fungsinya gitu. Sesuai Jangan digunakan fungsinya. untuk yang lain-lain, misalnya beli handphone yang mahal atau jalan-jalan. Jadi gunakan sesuai dengan fungsinya yang diberikan pada perbankan. Mungkin 3 real yang bisa kita lakukan. I see. Jadi emang kita memanfaatkan nih mumpung Bank Indonesia memberikan keringanan ya atau kebijakan yang akomodatif, kita gunakan tapi tetap bijak sesuai dengan kemampuan kita. Betul. Jadi kita juga hati-hati dan dari pihak banknya juga hati-hati. Terima kasih banyak Mas Revol untuk ngobrol-ngobrolnya Thank you, hari Mas Revol. ini. Terima kasih, Mas. Gimana Mas Budi nih setelah ngobrol-ngobrol dengan Mas Revol yang emang ahli di sektor keuangan dan perbankan ini? Aku sih personally belajar banyak banget, terutama tentang Bank Indonesia, bagaimana Bank Indonesia mendorong perekonomian Indonesia agar lebih maju dengan intermediasi. Tentu hal ini dilakukan juga dengan kehati-hatian sesuai dengan perekonomian yang terjadi saat ini juga gitu. Oke, terima kasih banyak juga Mas Budi. Thank you, Mbak Dita. Dan kita juga dari Bank Indonesia berterima kasih nih karena Mas Budi melalui podcastnya sudah membantu mensosialisasikan terkait dengan kebijakan makroprudensial. Thank you juga. Oke, terima kasih banyak Mas Budi, terima kasih banyak Mas Revol. Boleh pamitan dulu, dadah-dadah sama teman-teman. Bye. Bye, salam sehat teman-teman semuanya. See you. Podcast Bicara Makroprudensial. Ya teman-teman, itulah tadi kita udah ngobrol-ngobrol terkait dengan intermediasi. Kalau masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, masih bingung atau ingin dibahas lebih lanjut, silahkan dituliskan di kolom komen. Dan kita informasikan kembali nih untuk teman-teman kalau ingin belajar lebih dalam lagi terkait dengan kebijakan makroprudensial itu gampang banget. Yang pertama tentunya teman-teman bisa baca dulu di websitenya Bank Indonesia, terutama di fungsi utama Bank Indonesia, lalu pilih stabilitas sistem keuangan. Itu ada dasar-dasarnya terkait dengan kebijakan makroprudensial. Lalu teman-teman tentunya pantau terus YouTube channel Bicara Makroprudensial karena ada banyak program misalkan kayak podcast ini, lalu ada juga karya para pemenang podcast tahun lalu kita juga pernah ada lomba karya ilmiah stabilitas sistem keuangan, itu semua ada di YouTube channel Bicara Makroprudensial. Nah, teman-teman kalau ingin tahu perkembangan stabilitas sistem keuangan terkini, bisa cek di buku KSK, Kajian Stabilitas Keuangan. Itu ada di websitenya Bank Indonesia dan videonya juga ada di YouTube channel Bicara Makroprudensial. Lalu teman-teman kalau ingin belajar lebih konseptualnya lagi, Bank Indonesia telah mengeluarkan buku Mengupas Kebijakan Makroprudensial. Ini dulu diterbitkan di tahun 2016. Soft file-nya bisa didapatkan secara gratis di website
Bank Indonesia. Kita juga pernah mengeluarkan buku Kebijakan Makroprudensial di Indonesia, Konsep Kerangka dan Implementasi, diterbitkan tahun 2021. Bukunya bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau di aplikasi Gramedia Digital. Podcast Bicara Makroprudensial. Nah teman-teman, seperti tadi disebutkan di awal ya, untuk yang memperhatikan dan ingin mendapatkan hadiah, berikut adalah QR Code untuk mengakses kuis tersebut. Silahkan di-scan QR Code-nya atau diklik linknya, nanti ada juga di bagian deskripsi video ini. Silahkan teman-teman diisi surveinya dan dijawab pertanyaannya. Kalau mau dapat hadiah, jawabannya harus betul semua. Jadi kalau ada yang bingung atau ragu-ragu, diputar ulang lagi aja videonya. Ingat, waktu pengisian adalah 20 hari kalender sejak dipublishnya video ini. Kita punya hadiah untuk 10 orang pemenang beruntung masing-masing senilai Rp500.000. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada akhir episode kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan tonton terus YouTube channel Bicara Makroprudensial. Akhir kata, saya Anindita pamit undur diri. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Dadah! Podcast Bicara Makroprudensial. Stabilitas sistem keuangan, dukung ekonomi menuju Indonesia maju. Indonesia maju.